awali dengan majelis Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi yang terkait dengan program dari pendidikan guru tunggal yang saya ikuti, serta teman-teman yang sudah bersedia mengikuti kegiatan di diseminasi budaya positif. Adapun kegiatan hari ini diawali dengan pembukaan, selanjutnya kita buka kegiatan dengan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, dan dilanjutkan dengan diseminasi yang nanti akan kita laksanakan. Untuk pembukaan itu Paul Sampul. Selanjutnya kita lanjutkan dengan kegiatan kedua, yaitu doa. Untuk doanya mohon bantuan Bapak untuk memimpin doanya. Baik Bapak Ibu semuanya. Jadi sebelum kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Pak Gusti, mari kita berdoa agar apa yang dilaksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta dapat kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Untuk acara selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Mohon Bapak Ibu semuanya yang berdiri. Oke, Bapak Ibu, kita silakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, yang mohon pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, memberikan pengarahan bagi saya, bagi teman-teman terkait dengan mungkin yang ada kaitan dengan budaya positif itu. Oke Bapak, bagi Bapak kelas yang silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu dan Guru yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia dan baik pada hari ini, saya selaku pribadi dan juga selaku kepala sekolah menyambut dengan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, khususnya kepada Pak Ngurah yang pada hari ini akan menyampaikan atau mendiseminasikan budaya positif. Nah, ada beberapa hal yang perlu yang sampaikan juga kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan apa yang disampaikan nanti. Budaya positif, kita kalau mendengar bahasa budaya positif ini tentu sesuatu yang perlu kita terapkan di sekolah kita. Nah, kegiatan-kegiatan semacam ini, khususnya diseminasi, perlu kita kembangkan, perlu kita galakkan. Misalnya kepada Bapak Ibu yang biasa mengikuti kegiatan
workshop, kemudian kegiatan diklat. Nah, habis workshop, habis diklat perlu didiseminasikan di sekolah sehingga teman-teman semuanya mengetahui apa materi-materi yang didapatkan. Nah, terkait dengan budaya positif yang akan disampaikan nanti, saya berharap kepada Bapak Ibu Dewan Guru semuanya, apa yang menjadi prakarsa oleh Pak Murah, mari kita secara bersama-sama untuk menerapkan di dalam kehidupan atau di dalam kegiatan pembelajaran kita, agar jangan sampai nanti sekarang disampaikan tentang budaya positif tetapi tidak ada positifnya gitu bagi kita semua. Dengan budaya positif yang akan diberikan kepada kita semua ini, berharap kita bisa bisa mengetularkan kepada anak didik kita bagaimana caranya kita menerapkan budaya yang positif tanpa, biasanya budaya positif ini semuanya dengan cara yang baik, biasanya dengan ramah anak, misalnya tidak memberikan hukuman fisik yang tak seperti itu. Nah, semua pendekatan-pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara pendekatan hati nurani, dengan dari hati ke hati. Lebih banyak di sana penekanan budaya positif. Oleh karena itu, harapan saya adalah mari kita bersama-sama untuk belajar, menciptakan budaya positif. Karena kita tidak bisa hanya sendiri mencoba untuk melakukan budaya positif itu sendiri tanpa ada dukungan dari Bapak Ibu, tanpa ada dukungan dari teman-teman yang lainnya, sulit. Karena akan ada perbedaan-perbedaan diterima oleh murid. Tetapi kalau kita sudah secara bersama-sama kompak untuk berusaha menerapkan apa yang kita dapatkan hari ini, kita mencoba menerapkan kepada siswa, sehingga kita satu visi, satu misi, dan satu tujuan. Dengan demikian, apa yang disampaikan Pak Murah hari ini akan memberikan dampak yang positif terhadap iklim pembelajaran di SD Negeri 7 Kebuyaran. Mungkin itu saja yang perlu yang sampaikan hari ini. Untuk selanjutnya pada Pak Murah mohon dipaparkan sedetail mungkin, sejelas mungkin, termasuk mungkin contoh-contoh yang bisa diberikan nanti pada teman-teman, sehingga teman-teman di dalam mengaplikasikan di lapangan dengan bisa dilakukan dengan mudah. Mungkin itu saja. Atas waktu, terima kasih dan kebajikan. Terima kasih Bapak Kepala sudah memberikan saya penguatan, juga teman-teman pelajar terkait dengan bagaimana tindak lanjut dari diseminasi ini. Baiklah teman-teman, yang langsung saja ke acara inti, yaitu diseminasi budaya positif. Nah, diseminasi budaya positif ini sebenarnya ini adalah program dari kegiatan yang sedang yang ikuti, yaitu program guru penggerak. Salah satunya materinya yaitu budaya positif. Nah, ini sebenarnya beririsan dengan kegiatan kita, yaitu program guru berbincang, yang materinya juga ada di PMMG. Bisa nanti kita kita bandingkan materi yang kita kasih nanti yang dengan yang ada di PMM yang ada di aplikasi Bapak Ibu. Nah, adapun capaian materi atau lingkup materi yang akan yang diseminasikan nanti ada kurang lebih 8 ya. Mungkin lumayan banyak materinya. Yang pertama, perubahan paradigma teori kontrol. Yang kedua, makna disiplin dan kebajikan universal. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, hukum, konsekuensi, dan restitusi. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, lima posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, mungkin ini karena saking banyaknya materi dan waktu yang cukup terbatas,
Jadi mungkin dia akan coba perkenalkan dulu. Nanti untuk pendalamannya kita akan lakukan bersama-sama dalam guru berbincang nanti. Di aplikasi PMM di sana bisa lebih dalam lagi. Yang cuma mungkin mengenalkan dulu, istilahnya muncul-muncul ini dari ilmu, nanti untuk bongkol-bongkolnya Bapak Ibu yang mengerti. Nah, budaya positif. Sedikit yang terangkan sedikit terkait dengan budaya positifnya. Budaya positif merupakan nilai keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid sehingga dapat membuatnya berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif ini sebenarnya bersumber dari kurikulum Merdeka juga dari kurikulum Merdeka. Budaya positif ini adalah perubahan paradigma yang diharapkan berdasarkan prinsip-prinsip atau filosofi yang dikeluarkan atau dicetuskan oleh Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini terlihat nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid. Artinya kita semua hal yang kita lakukan itu berfokus pada murid atau berpihak pada murid agar mereka bisa berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila seperti tujuan pendidikan kita. Untuk materi pertama yaitu perubahan paradigma teori kontrol. Nah, sebelum kita lanjut ke teorinya, coba Bapak Ibu sekarang baca yang di depan, cobalah buka. Nah, ini coba cari pasangan dua orang, ada yang jadi A, ada yang jadi B. Oke. Ya, cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Siapa sebagai A dulu? Siapa sebagai A? Pasang pasangan, pasang pasangan. Bungkung nggak ada seorang Pak Wadi, pasang pegang-pegangan tangan ada. Oke, yang sebagai A siapa? Sebagai B siapa? Yang sekarang yang A coba kepalkan tangannya. Anggap di dalam tangan Bapak Ibu ini ada permata yang sangat berharga. Ya, yang A, nih. Ya, siapa yang A? Yang A. Nah, yang B. Yang B di sini tugasnya membuka kepalan tangan tersebut. Ya, membuka kepalan tangan tersebut dengan segala cara. Boleh menggelitik, boleh menghardik, boleh mewalet, terserah. Yang penting tangan itu terbuka. Ya, yang A berusaha mempertahankan, yang B berusaha membuka. Yuk, 30 detik dicoba dari sekarang. 1, 2, 3. Ya, boleh bebas. Ditingkat terus. Jadi buka aja, berusaha membuka. Ayo, bisa buka. Ya. Ayo, 30 detik. Ayo Bu, buka. Pak Made belum pasrah nih. Ya, sudah. Sekarang coba dibalik, yang B jadi A. Perannya juga balik. Perannya juga balik. Sekarang yang A mencoba membuka yang B. Ya, 1, 2, 3. Silakan. Ayo silakan dibuka. Ayo. Iya. Dalam kegiatan ini, ya coba kita ini dalami lagi. Dalam kegiatan ini, yang mengepalkan tangan berusaha untuk mempertahankan betul karena merasa ada barang berharga di dalamnya. Oke. Yang satunya lagi berusaha membuka. Siapa yang megang kontrol? Diri kita sendiri. Yang megang kontrol apakah yang mengepalkan tangan? Apa yang membuka? Yang mengepalkan tangan, betul sekali. Yang mengepalkan tangan adalah dia yang memegang kontrol. Nah, seperti ini. Yang memegang tangan, mengepalkan tangan ini memegang kontrol. Seandainya yang mengepalkan tangan ini tidak ingin membuka atau menyerahkan kontrolnya kepada yang ingin membuka, itu tidak akan terbuka. Betul? Kecuali dengan paksaan yang luar biasa.
Kalau dengan normal itu tidak akan mungkin. Oke. Itu mencirikan bahwa kontrol itu tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Kontrol itu sepenuhnya berada pada diri kita sendiri. Oke. Juga satu, kontrol tidak bisa, intinya kontrol tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Oke, kontrol cuma bisa dikendalikan oleh Bapak Ibu sendiri. Nah, di dalam kegiatan ini siapa yang memegang kendali kontrol membuka dan tutup tidak? Tadi. Nah, sedikit terlihat miskonsepsi makna kontrol. Miskonsepsi makna kontrol. Nah, kita sebagai guru Bapak Ibu, biasanya kita kan berhadapan ya yang namanya pelayanan kita yaitu kepada anak didik kita, yaitu murid. Nah, di sini terdapat beberapa ilusi kontrol yang kita anggap dulunya kita loh yang megang kontrol, padahal itu tidak, padahal itu cuma ilusi, Bapak Ibu. Pertama, guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid. Ketika kita di kelas mengajarkan anak-anak, bahwa kita merasa dari kemarin kita merasa kita bisa loh mengontrol anak-anak, betul tidak? Kita yang mengontrol mereka, kita yang mengarahkan mereka, gitu. Padahal itu cuma ilusi. Ilusi sebenarnya kontrol itu masih dipegang oleh anak-anak itu sendiri, kecuali dia menyerahkan kontrol tersebut kepada Bapak Ibu untuk mengikuti segala arahan Bapak Ibu. Anak-anak milik kontrol sendiri, dia menyerahkan kontrolnya kepada Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhannya dia apa? Kebutuhan dia adalah dengan ilmu pengetahuan, atau kebutuhan mereka ingin belajar. Kalau mereka nggak menyerahkan kontrol itu kepada Bapak Ibu, nggak mungkin Bapak Ibu bisa mengajari atau memberikan instruksi kepada mereka. Coba dipahami, bahwa mereka kalau tidak menyerahkan kontrolnya itu, mereka tidak akan kita bisa ajarkan sesuai dengan keinginan kita. Itu kontrol pada murid. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Betul kan? Selama ini kita menganggap itu betul. Itu berdasarkan teori tabula rasa. Nah, kalau dalam teori kontrol, miskonsepsinya terjadi kalau penguatan positif itu dibilang efektif, mungkin efektif, tapi jangka waktu keajarannya itu pendek. Ketika kita memberikan penguatan, memberikan hadiah, di situ mereka mau. Tapi ketika penguatan itu dihilangkan, apakah mereka mau melakukan tindakan yang seperti yang kita inginkan? Belum tentu. Yang ketiga, kritik membuat orang merasa bersalah dan kita beranggapan itu menguatkan karakter murid. Mengkritik atau membuat orang merasa bersalah atau membuat murid merasa bersalah. Biasakan Bapak Ibu membuat anak-anak merasa bersalah? Biasa nggak? Membuat anak-anak merasa bersalah. Bapak, nggak kasihan ya sama Bapak sudah ngajari kamu seperti ini, sudah nyiapkan belajar seperti ini, kamu nggak ngawur belajarnya gitu. Ya, lalu kesangin. Kalau kita sedang emosi, lain kesulitan kan, kita kritik ini beda keluarnya. Nah, ini sebenarnya bukan penguatan karakter, malah itu bisa membuatkan sakit hati, luka yang sangat dalam bagi anak-anak. Karena itu datangnya dari luar, bukan dari dalam diri anak-anak. Yang ketiga, nah ini mungkin tidak hanya kita di sekolah, orang dewasa merasa memiliki hak untuk memaksa. Betul tidak? Bapak Ibu sama anak-anak di rumah mungkin biasa ya merasa memiliki hak untuk memaksa mereka melakukan sesuatu. Coba ingat-ingat, ketika kita melakukan paksaan, apakah sifat atau perlakuan atau tingkah laku anak itu akan berlangsung secara terus-menerus atau continue dan berkelanjutan apa tidak? Kalau kita paksa, kecuali dia memang takut. Kalau ada ibu atau bapak aja dia berlaku seperti itu. Kalau sudah tidak ada bapak dan ibu, beda ceritanya. Nah itu bahwa orang dewasa merasa memiliki hak memaksa anak, padahal itu cuma ilusi. Ilusi juga.
karena motivasinya nggak datang dari anak itu sendiri, datangnya dari luar. Yang lanjutkan, nah ini perubahan paradigma yang diharapkan dari budaya positif ini. Dari teori stimulus respon yaitu tabula rasa, ini tidak buruk ya. Dia tidak bilang buruk, atau mungkin teori ini tidak membilang stimulus respon itu buruk. Itu penting juga, perlu juga kita lakukan. Namun untuk sekarang ini teori inilah yang paling relevan, teori kontrol. Nah ini adalah perubahan paradigmanya. Stimulus respon, realitas, kebutuhan kita sama. Kita menganggap anak-anak di kelas kita kebutuhannya semuanya sama. Kalau kita kasih stimulus yang sama, responnya mungkin akan sama. Itu anggapan di pikiran kita, betul? Kalau kita kasih satu stimulus, kita berharap semuanya bisa merespon dengan sama. Padahal kalau kita cermati lebih jauh, lebih dalam lagi, tidak seperti itu kenyataannya. Kalau teori kontrol, nah di sini realitasnya kebutuhan kita berbeda. Setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita pun antara guru-guru di sini kebutuhannya pasti beda. Kebutuhan kita beda, baik psikologis maupun fisiknya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Misalnya stadium baru. Kita melihat sekolah kita ini, sekolah SD 7 Peguyangan, antara Tiang dengan Pak Made, mungkin dalam benaknya, dalam ilusinya berbeda pandangannya dengan sekolah ini. Kalau dia mungkin melihat dari sudut pandang lingkungan, mungkin Pak Made melihat dari sudut pandang yang lain. Atau dalam imajinasi, oh SD 7 Peguyangan, oh saya gini loh pandangan saya. Kalau Bu Intan, ya mungkin lagi, ya dalam imajinasinya kalau SD 7 itu seperti apa. Nah, pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang suatu objek. Sebut aja batu. Mungkin yang mananya batu itu hitam, bulat, besar gitu. Mungkin yang lain beda. Jadi setiap dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang suatu objek tertentu. Yang ketiga, kita mencoba mengubah stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau kita biasanya kan ingin, kalau ego kita tinggi, kita berharap semuanya pandangan semua orang itu harus sama dengan kita, ya. Itu manusiawi, harus sama dengan kita itu. Tapi sebenarnya kan realitanya nggak seperti itu. Bahwa setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Namun bagaimana cara kita memahami pandangan orang lain tersebut? Bagaimana cara kita memahami pandangan orang lain? Misalnya anak-anak memandang sebuah soal matematika. Kita memandang soal matematika tambah penjumlahan misalnya. Oh, penjumlahan ini gampang. Tapi pandangan murid itu berbeda. Itu berbeda. Tiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau tentang suatu materi yang kita sampaikan. Jangan melihat dari sudut pandang kita. Kita lihat dari sudut pandang murid kalau kita di kelas. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini mungkin ini fokus kita nanti. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Mungkin tidak diam saja Bapak Ibu, mungkin studi Niko juga kalau melihat anak-anak di kelas, kan jadi bermasalahnya, betul nggak? Ini bermasalah anak ini, si A bermasalah, si B bermasalah. Pasti obrolan kita masih berputar pada, oh si ini bermasalah, si itu bermasalah. Tidak sampai kepada hal yang bersifatnya solutif. Masih oh ini bermasalah, oh ini blok, oh ini nakal, gitu aja kan? Labeling kita. Mungkin tidak biasa saja semua orang juga seperti itu kebanyakan karena pemahaman tentang teori kontrol ini belum. Nah, mungkin ini bisa dipakai nanti. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, itu lawannya. Kalau di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya anak di kelas misalnya dia lain-lain. Kenapa dia lain-lain? Kita harus mulai di sana. Kenapa? Kenapa dia lain-lain? Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Kenapa dia melakukan hal buruk di kelas? Apakah ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi? Yang tidak kita penuhi, betul tidak? Ya. Ada hal yang tidak kita penuhi untuk kebutuhan dia tersebut. Nah itu yang perlu kita gali. Itu yang perlu kita. Mungkin butuh tenaga yang lebih ekstra. Cuman yang penting kita sudah paham pandangannya. Oh gini loh pandangannya.
Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, jadi sebenarnya tidak bisa. Sama seperti Bapak sekarang datang di sini, apakah saya mengontrol Bapak Ibu? Tidak, karena keinginan Bapak Ibu untuk membantu saya, untuk mendengarkan diseminasi ini itu. Jadi kontrolnya ada di Bapak Ibu, bukan di tiang, atau bukan di Bapak kepala sekolah. Bapak kepala sekolah programnya luar biasa, woi bagus sekali, berubah bincang misalnya. Kalau bukan berdasarkan kesadaran Bapak Ibu, program itu tidak akan jalan, kan gitu. Kontrolnya bukan ada di Bapak kepala sekolah, tapi kontrol itu ada di Bapak Ibu. Yang selanjutnya, saya bisa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita sudah gagal membujuk dengan halus, pasangan gagal masih. Wow, besu berawan, wow besu caling ibu natang di, dah marah-marah, hukuman tidak keluar jadinya. Nah itu perlu kita sikapi. Nah, kalau di teori kontrol itu pemaksaan itu bisa dilakukan dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini kita memberikan pilihan kepada anak-anak terkait dengan setiap permasalahan yang dihadapi. Kasih dia menemukan, kita membimbing dia menemukan solusi. Nah, mungkin di sini nanti kolaborasi dan konsensus ini kita fokuskan nanti dalam diseminasi ini. Model berpikir menang kalah. Nah, terkait dengan stimulus respon. Kalau yang memberikan stimulus, Bapak merespon, berarti yang menang, Bapak yang kalah. Gitu ya. Kalau dalam teori kontrol, pola berpikirnya berbeda. Pola berpikirnya menang. Yang merasa menang, Bapak pun merasa dihargai atau menang juga. Itu pola berpikirnya, perubahan paradigmanya seperti itu terkait dengan teori kontrol. Dengan budaya positif tidak akan jauh dari disiplin. Coba mungkin Bapak Ibu bisa memberikan tiang gambaran apa itu disiplin. Ya paling dekat dengan disiplin apa? Ayo, mungkin Bu Dek, apa yang paling dekat dengan disiplin? Kalau di sekolah menurut yang paling dekat dengan kata disiplin pastinya taat peraturan. Jadi mulai dari disiplin waktu, disiplin berpakaian, ataupun disiplin perilaku, baik untuk guru maupun siswa. Berarti kaitannya dengan peraturan. Oke, Ibu. Mungkin yang lain peraturan juga, Ibu. Berarti peraturan apa namanya disiplin? Apa yang paling dekat dengan disiplin? Jadi dari yang pribadi terkait dengan disiplin kita konsisten sampai dengan tanggung jawab dan berlebihan. Kenapa kita sebagai guru dan siswa tentunya setiap siswa dan guru memiliki disiplin terkait dengan itu tanggung jawab. Kenapa tugas kita sebagai pengajar dan tugas siswa untuk memberikan, misalnya seandainya memberikan tugas lainnya, kita bisa melihat siswa apakah dia bisa disiplin, konsisten dengan tanggung jawab yang kita buat. Mungkin paling dekat berarti di sini Tanggung jawab terhadap aturan. Disiplin masih pada aturan. Nah, aturan itu biasanya datang dari mana? Apakah dari anak atau dari kita? Atau dari sekolah atau dari atasan? Selama ini kan cuman dari kita, cuman satu arah. Itu disiplin dan dikaitkan erat juga dengan hukuman, konsekuensi, kan kita nih kalau disiplin. Nah, coba kita udah lebih jauh terkait dengan disiplin ini. Dan terkait dengan disiplin. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita juga memberikan pendapat terkait ini. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita.
dan peraturan, demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya disiplin itu adalah disiplin diri sebenarnya, bukan disiplin dari kita, dari atasan. Nah, seandainya kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, maka orang lainlah yang akan mendisiplinkan kita. Itu. Nah, ini yang akan kita tanamkan kepada anak-anak kita nantinya, biar dia bisa merdeka, memiliki disiplin diri yang kuat, sehingga dia tidak terpengaruh oleh hal-hal lain di luar keyakinan mereka. Intinya pada kata kuncinya itu disiplin diri. Oke, disiplin diri. Bukan dari kita memberikan peraturan-peraturan A, B, C, D, sampai Z, tapi ketika kita ada saja mereka mengikuti peraturan, ketika kita tidak ada atau mereka di luar lingkungan kita, mereka abai dengan peraturan-peraturan tersebut. Nah, angka baiknya disiplin dirilah yang kita tumbuhkan sekarang. Nah, ini maka disiplin lagi mungkin senada dengan Ki Dewantara. Dia juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin itu berkonotasi dengan disiplin diri. Nah, sama disiplin diri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Artinya berasal dari dalam diri kita. Melaksanakan sesuatu motivasinya dari dalam, bukan motivasi dari luar atau aturan-aturan dari luar. Itu disiplinnya. Nah, disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini adalah cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman, hukuman atau penghargaan. Nah, kita mulai dari situ Bapak Ibu. Untuk menerapkan budaya positif, bagaimana caranya kita menekan ancaman, hukuman atau penghargaan? Nah, kita mulai dengan kata kolaborasi dan konsensus kesepakatan. Gitu, disiplin. Nanti di belakang kita akan lebih dalam lagi terkait dengan ancaman, hukuman dan penghargaan. Gimana kan cara kita biar kita tidak perlu ke ancaman atau hukuman? Lo bercimbangan dan nilai cimbangkan itu modalnya. Tapi itu bahasa kasarnya. Nanti nilai kamu nggak bapak kasih gitu kan? Itu biasanya ancaman kita. Hal yang sederhana, tapi menurut kita bagus, tapi sebenarnya tidak bermanfaat. Ancaman, hukuman, penghargaan. Bukan menghilangkan, mungkin ini adalah cara terakhir. Ada cara-cara yang lebih bagus atau mungkin lebih bermanfaat nantinya kita terapkan selain ini. Sebelum ini, kalau sudah mungkin tidak bisa, sudah melanggar aturan luar biasa, tidak bisa dibina, terpaksa kita mulai dari sini hukuman. Tadi banyak yang katakan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang akan ditanamkan kepada anak didik kita. Nilai-nilai kebajikan ini berarti nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang yang lainnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Dan nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, setiap orang punya nilai-nilai. Nilai-nilai. Ini terlepas dari perintah agama, kebudayaan, suku. Ini nilai-nilai yang bersifat universal. Artinya nilai-nilai ini di semua tempat akan berlaku sama. Artinya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini dan di luar. Kalau nilai-nilai itu sudah kita terapkan, sudah ada dalam diri kita, maka ini termasuk nilai yang positif. Dimanapun itu makanya disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal yang sudah biasa kita lihat mungkin. Pertama, profil Pancasila sesuai dengan kurikulum kita sekarang, kurikulum Merdeka. Nilai-nilai kebajikan universalnya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, berdarah kritis dan kreatif. Ada dari Ibu Primary Years Program.
toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, nilai-nilai ini akan berlaku di mana saja, akan berlaku positif di mana saja. Nggak mungkin kita toleransi di luar dianggap itu negatif, kecil mungkin tidak ya, nol mungkin kemungkinannya. Nah, ini akan berlaku di mana saja nilai-nilai kebajikan. Nah, inilah yang akan kita tanamkan nanti kepada anak-anak kita melalui nanti ada keyakinan kelas, ada restitusi, itu nanti kita akan bahas di belakang. Tapi nilai-nilai ini akan bermanfaat nanti kalau kita ingat nanti dalam penyusunan keyakinan kelas. Materi ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Setiap orang melakukan sesuatu kan pasti ada tujuan dan ada motivasinya, Bapak Ibu. Betul tidak? Bapak Ibu kesini ke sekolah pasti ada motivasi, betul kan? Pasti ada motivasi yang mendapat penghasilan, ada motivasinya bertemu dengan teman-teman, ada motivasinya biar hilang penat rumah, gitu. Gitu. Banyak motivasinya. Nah, ini ada dirangkum, ada 3 fokus motivasi manusia, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ada yang namanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, misalnya dia ke sekolah nggak mau siap-siap di rumah, yang terlambat, gue harus dirokok kepalanya. Itu motivasinya takut pada ketidaknyamanan. Atau mungkin saya ke sekolah nanti terlambat, potong TPP-nya. Nah, itu motivasinya juga ketidaknyamanan atau hukuman. Itu. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan akan bertanya. Nah, ini pertanyaan biasanya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan itu? Misalnya, sekolah mulai jam 7:30. Apabila saya datang lebih dari itu, apa yang akan terjadi? Itu pertanyaan yang ada dalam pikiran kita. Misalnya mengikuti pelatihan, kalau saya lewat datang dari jam itu, apa yang akan terjadi? Itu motivasinya dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini biasanya di TK, Bapak Ibu, ini sering terjadi. Di TK, anak Bapak Ibu kan setiap mengerjakan sesuatu dikasih bintang. Yang punya anak masih TK pasti paham itu. Dikasih bintang. Itu adalah sebuah bentuk imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya. Nah, ini pertanyaan yang mungkin muncul. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan hal tersebut? Nah, itu kalau terkait dengan diri kita, motivasinya mungkin penghasilan, Bapak Ibu. Kalau saya tidak bekerja, saya tidak mendapatkan uang. Kalau saya tidak datang, saya tidak mendapatkan pujian. Atau kalau saya datang terlambat, saya tidak akan mendapatkan pujian. Atau apapun itu, pujian, penghargaan, hadiah, itu motivasi tingkat kedua. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini terkait dengan kebajikan tadi. Mereka percaya nilai-nilai kebajikan itu, maka dari itu mereka melakukan hal tersebut. Nah, ini sudah motivasinya datang dari dalam diri kita. Nah, ini orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan itu. Misalnya, apabila saya belajar, berarti saya akan seperti apa? Itu anak-anak sudah memiliki motivasi yang ketiga. Misalnya, Bapak, kalau saya mengikuti pelatihan ini, akan seperti apa saya nantinya? Itu bukan kalau saya mengikuti pelatihan ini, apa yang akan saya dapatkan? Nah, itu motivasi tingkat kedua. Kalau yang ketiga, apa yang akan terjadi
kalau saya mengikuti ini dengan pada diri saya, awalnya saya mengikuti ini dengan serius. Oke, akan menjadi seperti apa? Saya orang seperti apa? Gitu. Itu motivasi yang ketiga. Mungkin 3 jenis motivasi. Nah, berdasarkan ini Bapak Ibu, berdasarkan sumber motivasi yang tadi, yang kita sebutkan 3 tadi, kira-kira yang nomor 1 Niko, motivasi datangnya dari mana? Motivasi kan ada 2 nih, intrinsik dan ekstrinsik. Yang nomor 1 dari luar, berarti ekstrinsik. Oke, ekstrinsik. Yang nomor 2 masih dari luar, berarti masih ekstrinsik. Yang terakhir, karena kepercayaan dia terhadap nilai-nilai yang dia yakini. Dari dalam berarti intrinsik. Yang kira Niki sudah biasa, nanti eksternal dan internal. Oke, berasal dari luar dan berasal dari dalam. Coba kita refleksi sekarang terkait dengan 3 motivasi tadi. Silakan Bapak Ibu tuliskan jawaban dari 2 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, selama ini motivasi yang paling dominan melandasi perilaku Anda yang mana? Sebagai guru terutama sebagai guru. Yang kedua, berdasarkan pengamatan Anda, murid-murid dalam melakukan tugas-tugasnya sehari-hari, jenis motivasi yang mana yang paling dominan dari murid kita? Mungkin ini kita bisa refleksinya kita pakai nanti oh ini loh murid kita masih di tahap ini. Oh ini loh kita masih di tahap ini. Oke, silakan ditulis terkait dengan jawaban 2 pertanyaan ini Pak. Yang paling dominan apa Ibu? Jangan ini. Yang paling dominan dari diri kita dan yang paling dominan dari anak-anak kita. Nah, yang pertama, selama ini motivasi yang paling dominan melandasi perilaku Anda sebagai guru. Yang pertama. Boleh. Oke, jawab saja. Ini tidak ada betul salah. Kita refleksi diri aja. Refleksi. Apakah dominan sebagai guru motivasi yang mana? Apakah yang 1, yang 2, atau yang 3? Apakah berdasarkan karena ketidaknyamanan atau hukuman, atau hadiah atau penghargaan? Yang ketiga, memang nilai-nilai dari Bapak Ibu ingin mencerdaskan anak bangsa. Kita saja jawab, jangan perlu ini. Jujur saja, jangan mulut-mulut, jujur. Ya jujur aja, mungkin bahan ini bisa kita jadikan refleksi buat diri kita dalam instansi kita. Oke, sudah? Tampaknya saya akan coba memberikan kesempatan Pak Ibu menyampaikan terkait dengan 2 pertanyaan ini Pak. Coba kayaknya video sudah selesai, silakan. Terima kasih kesempatannya Pak Bula. Menurut saya sebagai pendidik di sini, yang pertama, selama ini motivasi yang paling dominan melandasi perilaku saya sebagai guru tentunya itu motivasi dari diri saya sendiri. Ya, tidak ada motivasi dari luar, murni dari saya karena saya ingin mencerdaskan anak didik. Tidak hanya mencerdaskan, tapi saya ingin pertama itu menerapkan karakter. Karakter menurut saya yang paling penting karena kita di sini sebagai pendidik sekolah dasar. Jadi dasar itu menurut saya karakter yang pertama.
yang harus dimiliki siswa seperti disiplin, tanggung jawab, karena karakter itu yang akan mereka bawa nanti ke depannya. Itu jadi murni motivasi saya sendiri sebagai guru untuk mendidik murid. Nah, itu ya. Terus yang kedua, berdasarkan pengamatan Anda, murid dalam melakukan tugasnya sehari-hari, jenis motivasi yang mana yang paling dominan mendasari tindakannya? Menurut saya keduanya ya. Selama saya mengajar di kelas, tentu ada motivasi dari luar dan motivasi dari dalam diri dia sendiri. Kalau dari luar, tentu saya sebagai pendidik, ya kita namanya pendidik kan mengarahkan mereka. Nah, terus motivasi dari dalam dirinya dia, setelah mereka mendengar motivasi gurunya, ada tindakan-tindakan perubahan yang dilakukan oleh siswa itu, sehingga dari motivasi dari luar, motivasi dalam dirinya mereka yang membuat mereka berubah. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu De. Mungkin Bapak Baik, terima kasih. Mungkin dari yang pertama ya. Kalau kita melihat dari 3 motivasi yang ada tadi, memang sesungguhnya kalau kita paling dominan, secara jujur saja, saya merasa ya, saya pribadi dulu merasa, mungkin orang lain menilai saya nggak tahu juga kan. Kalau saya merasa saya berada di tahap yang ketiga. Jadi di antara 1, 2, dan 3 saya pribadi merasa berada di tahap yang ketiga. Kenapa demikian? Saya melakukan sesuatu itu atas dasar niat, bukan berdasarkan untuk mencari penghargaan, bukan untuk takut karena diberikan sanksi, tetapi ada keinginan besar yang ingin dicapai dari dalam hati saya. Itu sehingga saya berani mengatakan bahwa yang paling dominan itu ada di motivasi yang ketiga. Memang sih ada 1 dan 2 itu ada pada tempat-tempat tertentu, itu ada 1, 2 pada situasi dan kondisi tertentu pasti ada. Setiap orang itu pasti ada. Tetapi yang paling dominan bagi saya dulu ya, saya sendiri, jadi ada di posisi yang ketiga. Kemudian yang kedua, untuk murid-murid, berdasarkan pengamatan saya selama ini, kalau murid-murid yang paling dominan itu baru ada di 1 dan 2. Ada di motivasi yang 1 dan di motivasi yang kedua. Sedangkan yang ketiga saya belum menemukan itu. Mungkin itu saja. satu lagi. Siapa lagi? Bugong. Ayo Bugong. Boleh. Sampaikan ini dulu. Baik, terima kasih kesempatannya. Untuk Tiang sendiri, kalau pertanyaan yang pertama Kang Mula, selama ini apa yang mendasari saya sebagai seorang guru? Kalau dipersentasekan ya, jadi dari 3 jenis hukum motivasi yang ada, 25% yang pertama, 25% yang kedua, 50% yang ketiga. Itu dominan yang ketiga ya. Iya, kalau di persentase. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, kalau saya melakukan pengamatan berdasarkan kelas saya sendiri, Pak Murahi, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kebanyakan dari 24 orang siswa yang saya ajar saat ini, 18 orang masih di tahap 1 dan 2. Hanya 4 orang yang memiliki motivasi dari dalam dirinya, karena mereka punya kemauan sendiri untuk lebih meningkatkan pengetahuannya dari 24 orang itu. Terima kasih. Oke, semua Bapak Ibu. Kalau yang dari 3 jawaban tadi, yang kira Bapak Ibu dominan sudah di motivasi yang ketiga. Dominan motivasi yang ketiga yaitu memang motivasi untuk datang ke sekolah untuk mengajar memang dari dalam hati Bapak Ibu.
Oke, kalau kita sebagai guru sih kayaknya Niko yang paling dominan karena kita memilih profesi ini bukan berdasarkan arahan ya, karena kita yang memilih. Jadi kita punya visi, oh gini loh yang saya inginkan kalau saya jadi guru. Yang kedua, berdasarkan 3 jawaban tadi, bisa kita simpulkan kalau dominan anak-anak kita masih di 1 dan 2. Artinya masih mereka membutuhkan motivasi ekstrinsik. Kalau yang sudah memiliki intrinsik mungkin persentasenya mungkin kecil loh, ada tapi kecil. Nah itu PR kita semua, bagaimana cara kita nanti menumbuhkan. Karena kan kalau budaya positif itu kita mengarah kepada motivasi intrinsik seperti yang Bapak pendidikan kita bilang, harus memiliki self-disiplin atau disiplin diri yang berasal dari motivasi intrinsik. Oke, kita lanjutkan. Nah, hukum konsekuensi dan restitusi ini materi selanjutnya yaitu tentang hukum konsekuensi dan restitusi. Nah ini mungkin kita kadang keliru antara hukum dan konsekuensi. Coba kita lihat nanti apa bedanya. Tidak ada tabel terkait dengan hukum dan konsekuensi. Oke, coba Bapak Ibu perhatikan di depan. Kalau hukuman itu mengarah kepada identitas gagal. Kalau hukuman secara umum mengarah pada identitas gagal. Nah, kalau konsekuensi dan restitusi itu mengarah pada identitas sukses. Coba kita bandingkan ketiganya. Ada hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalkan hukuman biasanya yang terangkan sedikit, kalau hukuman itu sifatnya mendadak dan insidental. Misalnya anak-anak tidak sesuai bawa sepatunya gitu misalnya. Harusnya kita punya aturan sepatu harus warna hitam, dia bawa sepatu warna biru. Ya udah, kamu lepas sepatunya, seharian kamu nggak pakai sepatu. Itu misalnya. Itu hukuman yang bersifat insidental. Itu namanya hukuman insidental atau sifatnya spontan. Itu bisa kita sebut dengan hukuman. Biasanya menyakitkan kalau hukuman. Nah, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Artinya konsekuensi itu sudah berdasarkan kesepakatan kita, kesepakatan anak-anak, kesepakatan kita di kelas itu misalnya. Misalnya seperti ini. Jika anak-anak tidak membawa PR, maka konsekuensinya adalah menyalin PR itu sebanyak 5 kali. Tapi berdasarkan kesepakatan dulu. Diawali disepakati di awal tahun ajaran, disepakati dulu dengan anak-anak. Itu masuk konsekuensi. Seandainya seperti ini, Bapak Ibu spontan aja tanpa kesepakatan dari Bapak Ibu sendiri, tanpa kesepakatan dengan anak-anak dulu. Oke, kamu apa PR ya? Dengan nada yang keras. Oke, besok bawa PR tersebut 10 kali. Tanpa ada kesepakatan itu masuk ke ranah hukuman. Datangnya menyakitkan bukan? Kalau dia disuruh menyalin 10 kali atau 5 kali tanpa mereka sepakati. Kita pun seperti itu, kita nggak sepakat dengan aturan tertentu, tapi disuruh kita mentaati aturan tersebut, menyakitkan tidak? Ya, tanpa kita sepakati. Itu. Nah, ini ada 3 jenis hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, diharapkan untuk budaya positif niki, hukuman ini kalau bisa ditiadakan, yang sifatnya insidental. Misalnya melamar, anak masuk ultras lamar. Misalnya harusnya jam 8 udah di kelas, dia datang baru jam 7.45, baru masuk. Tok. Maaf Pak, saya terlambat. Tanpa menanyakan alasan, tanpa melakukan persuasi dulu atau melakukan pendekatan dulu, Bapak Ibu langsung, kamu terlambat ya, silahkan keliling lapangan 10 kali. Itu sudah termasuk hukuman. Beda halnya nanti kalau guru PJOK Bapak Ibu. Kalau dia melanggar aturan di PJOK, kalau disepakati dari awal, anak-anak jika terlambat datang jam PJOK, anak-anak nanti dihukum atau dikasih konsekuensi mengelilingi lapangan 10 kali. Itu di awal. Kalau dia terlambat dikasih mengelilingi lapangan 10 kali, itu bukan hukuman. Itu termasuk konsekuensi. Artinya setiap konsekuensi itu kita sepakati di awal. Dan relevansinya dengan
pelanggaran mereka ada relevansinya. Kalau tidak buat PR, disuruh buat PR 5 kali, kan ada relevansinya, betul ya? Ada relevansinya. Kalau dia misalnya tidak buat PR, ya silakan bersihkan kamar mandi, dari kamar mandi guru sampai kamar mandi anak, itu tidak ada relevansinya. Jadinya itu arahnya ke arah hukuman. Nah, kalau kita menyepakati konsekuensi itu perlu kita pikirkan Bapak Ibu. Jangan hanya sekedar nanti kalau anak-anak melanggar A, B, C, dan D, hukumannya ini ya, hukumannya tidak ada relevansi dengan pelanggaran. Misalnya, kalau dia merobekkan baju teman, kita suruh dia mengganti, tapi dengan catatan ada kesepakatan dulu. Atau merobekkan buku teman, suruh mereka mengganti bukunya. Itu bisa termasuk konsekuensi, bukan hukuman. Intinya satu, kesepakatan di awal itu konsekuensi. Nah, ini masih di tengah-tengah, masih di tengah-tengah konsekuensi, belum sampai kepada restitusi. Kalau di sini beda lagi ceritanya, konsep restitusinya. Di sini sudah penuh pada budaya positif kalau Bapak Ibu mampu melakukan restitusi. Seperti yang satu aja, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadinya kita mengasih pilihan kepada anak untuk menyelesaikan masalah yang dia timbulkan. Menjagoran itu kan anak SD sudah biasa kita ketemu. Menjagoran. Kalau di tahap hukuman kita hukum dia, beleneng lapangnya ya aneh menjagoran, betul? Nah, kalau tahap konsekuensi ini kita lihat kesepakatannya seperti apa. Hukumannya ya seperti itu konsekuensinya. Kalau di restitusi kita panggil dua-duanya, kita cari titik masalahnya di mana, kita serahkan kepada mereka untuk menentukan apa yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Artinya boleh dari dalam diri mereka, oh saya akan melakukan ini Pak untuk menebus kesalahan saya. Itu restitusi. Itu sudut pandangnya. Kalau yang pertama insidental, menghukum selangsung tanpa relevansi. Yang kedua konsekuensi berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga juga berdasarkan kesepakatan dan keyakinan, tapi memberikan anak tersebut pilihan untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka timbulkan. Itu perbedaannya. Lanjut. Nah, tindakan guru. Coba Bapak Ibu lihat nih di depan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang mana termasuk konsekuensi dan yang mana termasuk hukuman. Nah, yang mana termasuk konsekuensi? Kira-kira yang mana termasuk konsekuensi? Nah, lihat ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Coba Bapak Ibu tulis di kertasnya nomor 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya nomor 1 konsekuensi, nomor 2 hukuman gitu. Coba nanti kita coba cocokkan dengan jawabannya. Kita lihat pemahaman yang mana konsekuensi dan yang mana hukuman. Bacain. Nomor 1 mencatat 100 kali. Nomor 2 lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Nomor 2. Nomor 3 murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Push up 15 kali karena saya nggak masker. Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Disuruh membersihkan tumpahan air. Terus selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak nyaman mengenakan sepatu sesuai aturan. Dan terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sambung ya.
Oke, coba kita cek sekarang. Cocokkan jawaban Bapak Ibu terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Oke. Nah, oke Bapak Ibu. Coba dicocokkan. Ada yang salah tidak? Oke, ada yang salah tidak? Coba ini. 1, 2, 3 hukuman, nomor 4 dan 5 konsekuensi, 6 hukuman, terakhir konsekuensi. Mungkin yang sedikit mengecoh yang nomor 1 Bapak Ibu. Itu 100 kali di buku kalimat. Itu kayaknya karena terlambat ini, karena terlambat itu tidak ada relevansinya. Tidak ada relevansinya. Itu berarti termasuk hukuman. Nah yang kedua memilih lapangan juga hukuman karena tidak terlambat hadir juga ada relevansinya. Yang ketiga juga tidak ada relevansinya. Yang keempat menggantikan kertas tugas teman yang telah diceritakan. Nah itu ada relevansinya. Yang ke-5 juga ada relevansinya. Oke. Cek. Kita lanjutkan. Nah, keyakinan kelas. Nah, ini mohon perhatiannya di untuk keyakinan kelas. Tadi sudah disiplin seperti apa, disiplin positif seperti apa, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ini materi yang cukup penting menurut yang inilah fondasi kita menerapkan budaya positif. Keyakinan kelas. Fondasi kita menerapkan budaya positif terutama di kelas dulu, oke? Kalau kita kan masing-masing kelas dulu kita terapkan. Kalau di kelas tidak diterapkan dulu, kalau langsung dari sekolah saya kira kurang efektif. Kalau di kelas kan tanggung jawabnya Bapak Ibu masing-masing sebagai wali kelas dan guru mata pelajaran masing-masing. Setiap mata pelajaran sebaiknya membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Keyakinan kelasnya. Oke, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Perbedaan tadi sedang ya. Kalau peraturan datang dari siapa yang buat peraturan? Kita yang memiliki otoritas. Misalnya kalau di kelas ya dari guru, kalau di sekolah ya dari kepala sekolah atau dewan guru. Itu kita dari atas ke bawah istilahnya. Kalau keyakinan kelas, ini kebalikannya. Keyakinan kelas ini dari bawah ke atas. Kita cuma sebagai fasilitator saja. Artinya, oh ini loh yang saya sepakati. Artinya kalau dia melanggar, ingatkan itu. Kamu loh yang menyepakati itu. Kamu loh yang meyakini itu. Kenapa sekarang kamu melanggar? Artinya kita punya dasar untuk mengubah perilaku dia. Untuk membuat dia membuat pilihan-pilihan baru terkait dengan penyelesaian masalahnya. Nah, kita lanjutkan ya. Keyakinan dan peraturan sudah tahu bedanya ya. Nah, ini keyakinan kelas ini penjelasannya. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang disusun dan disepakati bersama antara murid dengan Bapak Ibu guru sebagai fasilitatornya. Terus, menurut dosen juga tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Kalau keyakinan motivasinya dari dalam, kalau peraturan motivasinya dari luar. Takut, kalau peraturan itu identik dengan takut. Istilahnya pakai helm sering. Bapak Ibu menggunakan helm. Bapak Ibu menggunakan helm dari rumah ke sekolah, motivasinya apa? Menjaga keselamatan. Itu Bapak Ibu sudah memiliki keyakinan dari dalam diri Bapak Ibu. Motivasinya dari dalam. Kalau motivasinya canggah helm, saya pakai helm paksing tangkap polisi, itu namanya motivasi dari luar. Itu cuma taat peraturan, bukan kesadaran diri. Kuncinya keyakinan kelas itu berasal dari motivasi intrinsik. Nanti di sebelahnya yang warna hijau, yang warna hijau itu jadi apa namanya ciri-ciri keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan, maksudnya keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu detail dia kesepakatannya. Detail, kalau keyakinan sifatnya abstrak. Yang kedua,
keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk positif, kalimat positif. Tidak ada lagi dilarang, tidak boleh, jangan. Itu kata-kata keyakinan kelas tidak ada. Tidak ada kata jangan, tidak, dilarang, itu tidak ada. Kadang-kadang itu masih juga dianggap judulnya keyakinan kelas, tapi isinya masih dilarang ini, jangan ini, tapi judulnya keyakinan kelas. Betul, oke. Yang ketiga, keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Karena sifatnya abstrak, misalnya saling menghargai, gitu aja. Saling menghargai atau menghargai, itu kan sifatnya abstrak, oke. Dan masih ada indikator-indikator saling menghargai di bawahnya. Nah, dan tidak terlalu banyak, agar mudah diingat dan dipahami. Yang keempat, semua warga kelas sebaiknya terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan seperti tadi disusun bersama-sama. Yang kelima, meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, yang mana perlu ditinjau kembali setiap keyakinan tersebut. Ini yang harap Bapak Ibu membuat keyakinan kelas nanti di kelas masing-masing. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Coba kita perhatikan keyakinan kelas dua keyakinan kelas ini. Ini yang ambil dari Google, yang hanya dua ini aja yang menurut yang sesuai ini. Yang lainnya bagus, tapi tidak ada indikator di bawahnya. Dan masih sifatnya rinci seperti kesepakatan. Nah, ini keyakinan kelas. Nah, nilai-nilainya dia letakkan di atas beriman dan bertakwa. Itu nilai-nilai kebajikan universalnya. Nah, yang di bawahnya itu sifatnya operasionalnya, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu sifatnya adalah masih, kalau ini aja Bapak buat berdoa sebelum dan sesudah belajar, itu masih bersifat kesepakatan, belum keyakinan, karena sifatnya masih operasional. Nah, kalau Bapak buat beriman dan bertakwa, itu sudah pada nilai-nilai kebajikan. Jadi ada nilai kebajikannya, ada operasionalnya di bawahnya. Nah, kayak kelas seperti ini, apalagi kita di SD kan harus ada operasionalnya Bapak gue. Kalau di SMP, SMA dia kan sudah tahu, toleransi apa aja. Contoh toleransi, cukup toleransi, beriman bertakwa, menghargai, itu aja. Kalau kita di SD mesti ada ini, mesti ada operasionalnya. Karena anak-anak kan masih konkret nih, sudah besar. Jadi dia masih perlu, ini loh. Bahkan disarankan untuk SD itu setiap kita membuat keyakinan kelas, kita siapkan ada yang namanya tabel T dan tabel Y. Dan itu kita rinci apa yang sesuai dengan misalnya beriman dan bertakwa. Kita rinci itu. Nah, itu idealnya Bapak Ibu. Nah, kalau kita cukup jadi monai malu. Cukup sampai di sini aja dulu, tapi prosesnya tetap harus berasal dari anak-anak. Sebentar dulu. Mungkin dia tambahkan lagi sedikit terkait dengan membuat keyakinan kelas niki bisa, dan sudah coba di kelas 2, cuman belum sampai pada titik penyepakatan. Kita baru menjaring peraturan-peraturan. Apa peraturan atau kondisi kelas yang mereka inginkan. Kita kasih kertas yang warna-warni ini yang sudah tulis, kamu menginginkan kelas yang seperti apa? Boleh peraturan, dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini. Kalau anak kan gitu nih, pasti buatnya, tidak boleh ini, tidak boleh itu, pasti begitu. Nah, itu kita rubah dulu ke dalam kalimat positif. Itu kan masih dilarang, tidak boleh, jangan, masih kalimat negatif. Kita ubah dulu menjadi kalimat positif. Semuanya kita ubah dulu ke kalimat positif. Kan kelompokkan dulu Bapak Ibu. Kalau anak-anak kan pasti ada yang sama keinginannya. Kita kelompokkan, ubah menjadi kalimat positif. Kalau sudah mengubah menjadi kalimat positif, sudah menjadi kesepakatan kelasnya itu kalimat positif. Nah, dari kalimat positif itu kita kelompokkan kembali. Ada beberapa kalimat positif yang masuk ke dalam misalnya tanggung jawab. Kan di bawah ini ada beberapa kalimat positif mungkin yang disepakati, tanggung jawab atau kebersihan. Misalnya menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya. Itu kan dua operasional yang berbeda, kegiatan yang berbeda. Nah, bisa kita masukkan ke dalam kebersihan. Dalam satu nilai kebajikan yaitu kebersihan. Misalnya hasil dari kesepakatan kelas itu kita tulis di bawahnya, boleh. Habis itu setelah terbuat seperti ini, kita lakukan
penyepakatan bersama, meninjau kembali dan penyepakatan bersama melalui boleh tanda tangan bersama, boleh cap jempol, di bawahnya mungkin kita siapkan cap jempol dan diisi nama. Jadi kan mereka merasa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka sepakati. Itu. Dia belum sampai pada titik pikul, mungkin minggu depan bisa yang buat sampai percetakan sampai penyepakatan. Oke, mungkin nanti bisa kalau sudah selesai bisa Bapak Ibu lihat boleh ya. Nanti sebagai referensi Bapak Ibu buat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dia harap sih dari disertasi ini Bapak Ibu paling tidak ada keyakinan kelas saja tuh. Karena itu adalah dasar semua kita melakukan restitusi nanti. Oke, Bapak Ibu. Oke. Lanjut, ada materi selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini harus kita sadari, kita pahami bahwa setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Memiliki 5 kebutuhan dasar. Tidak kita aja, anak pun seperti itu, dia memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kadang-kadang ketika kita melihat anak-anak berperilaku yang menyimpang, kita langsung labeling kan itu biasanya. Padahal mungkin ada salah satu dari 5 kebutuhan ini tidak mereka dapatkan, tidak mereka penuhi, jadinya mereka melakukan hal-hal di luar nilai-nilai kebajikan tersebut atau membuat masalah. Oke. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Survival. Ini terkait dengan kebutuhan yang sifatnya fisiologis, makan, tempat tinggal, istirahat. Kebutuhan psikologis juga, kebutuhan psikologisnya terkait dengan perasaan rasa aman. Kan penting gitu ya, rasa aman. Kadang-kadang anak di kelas ada beberapa anak yang sering dibully segala macam, mungkin rasa amannya dia nggak ada. Kebutuhan itu dia tidak terpenuhi. Yang kedua, kasih sayang atau belonging, rasa diterima. Kalau kita ingat-ingat di SMP dulu, kalau kita tidak diajak oleh geng tertentu atau kelompok tertentu, kita merasa seperti apa? Merasa minder, betul tidak? Merasa minder, merasa tidak diakui. Tetapi rasa diterima ini penting. Yang ketiga, penguasaan, power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui prestasinya. Ini juga kadang-kadang itu, kadang-kadang kayak gitu, Pak Ibu, Bapak Ibu pernah nggak menyuruh anak, mungkin kelas 11 biasanya, menyuruh anak potong rambut? Hal sederhana. Ketika dia sudah melakukan, pasti dia dekat-dekat Pak Ibu. Benar nggak? Cari-cari perhatian. Itu kebutuhan apa kira-kira? Kebutuhan akan yang mana? Kasih sayang, perhatian, perhatian. Gitu. Penguasaan. Yang ketiga, kesenangan, fun. Mungkin ini tidak cuma anak aja, kita juga butuh gitu. Untuk tetap waras gitu. Untuk tetap waras, kesenangan itu dibutuhkan. Misalnya ibu-ibu salon, kalau bapak-bapak ada yang mancing, ada yang mancing. Kalau Pak Dia apa Pak Dia? Semangat ya? Butuh kesenangan. Itu penting, jangan diabaikan. Jangan gaya kan kalau tak sekarang perhatikan kesenangan kita sendiri. Nanti kewarasannya hilang. Yang terakhir, kebebasan. Bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu menilai arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru. Nah, anak-anak kan karakternya seperti itu, suka mencoba hal baru, ingin memiliki kebebasan tinggi, makanya kita kasih pilihan ketika menyelesaikan setiap permasalahan dari yang mereka lakukan. Kasih mereka pilihan, arahkan mereka kepada pilihan-pilihan tertentu yang memungkinkan untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Lihat dari mereka. Lanjut terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kira ini sudah kita lanjutkan. Mari mengidentifikasi masalah berikut. Coba Bapak Ibu baca. Bimo, seorang anak kelas 1, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo.
identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti kolom di bawah. Itu seperti pertanyaan 2. Pernyataan Bimo. Kalau jawabannya aku bosan belajar mewarnai terus dari dalam kelas. Nah, kira-kira kebutuhan yang mana Riki tidak terpenuhi? Bimo suka lari keluar karena jawabannya bosan. Hah? Kebebasan atau freedom. Dia tidak memiliki kebebasan. Ini nanti arahnya ke pembelajaran berdiferensiasinya. Dia tidak memiliki kebebasan, bosan belajar mewarnai terus. Gurunya teman melukis kan, teman gambar kan, palu tugas. Ya, palu tugas gambar katanya bebas. Bebas. Kita kasih juga. Terus, jika kebutuhan freedomnya nggak terpenuhi, dia bosan menggambar. Kan tidak semua anak suka menggambar, betul ya? Tidak semua anak suka menggambar, walaupun kelihatan menggambar, gitu, karena dia bebas, ya, bebas. Yang kedua, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Ada anak suka main kejar-kejaran sama ibu guru. Kira-kira yang mana? Hah? Ya ada kata kuncinya senang, gitu. Berarti dia kebutuhan akan kesenangannya kurang. Mungkin di rumah tidak kasih main, di rumah les terus. Ada nggak anak seperti itu? Anak kita mungkin ini kenyataan mungkin Bapak di rumah mungkin orang tuanya obsesinya tinggi, dikasih les A, B, C tanpa memperhatikan kesenangan anaknya. Ayo siapa? Ada Bapak Ibu seperti itu di sini? Oke. Kalau kita jangan seperti itu. Kalau kita sudah paham 5 kebutuhan ini, coba perhatikan kesenangan anak kita. Yang ketiga, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, ini sudah ada kata kuncinya juga. Ya, kasih sayang atau belonging, butuh perhatian anak ini. Banyak di sekolah kita anak-anak yang butuh perhatian. Nah, kayak Anda itu yakin saya kebutuhan perhatiannya kurang. Ya, mungkin Kevin di kelas 1. Inilah pentingnya kita memahami kebutuhan dasar dari manusia. Yang keempat, aku hebat kan? Aku bisa bikin ibu guru mengejar aku. Apa ini? Kemudian yang mana? Aku hebat. Ayo. Apa? Penguasaan. Setiap orang pasti memiliki keinginan untuk berkuasa dalam hatinya. Nah, besar kecilnya itu kan tergantung orang itu mampu menahannya atau tidak. Semua membutuhkan itu. Semua butuh pengakuan, semua butuh diakui. Nah, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Mari sudah diidentifikasi ini tadi, kita lanjutkan. Kasus identifikasi kebutuhan 5 posisi kontrol. Ini kita sebagai guru Pak Bu, ada yang namanya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol, yang pertama ada namanya kontrol penghukum. Ada yang kedua nih namanya pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada teman. Yang keempat ada pemantau. Yang terakhir ada manajer. Nika yang penghukum dan pembuat rasa bersalah mengarah pada identitas gagal. Misalnya contoh, kalau penghukum, kamu selalu saja terlambat, pasti selalu terakhir datang. Nah, itu kalau kita sering menghukum, nah, yuk Bapak Ibu siapa yang memposisikan diri di situ? Berarti Bapak Ibu sudah mengarahkan anak-anak pada identitas gagal. Mungkin yang itu kadang-kadang menghukum. Kalau bisa, mulai sekarang kita tekan, karena dampaknya luar biasa. Kalau kita terus sering menghukum anak, yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu. Niki biasanya gurunya memelas nih ngomongnya Niki kalau pembuat rasa bersalah memelas. Tapi kalau sama anak SD kayaknya gak mempan gitu. Jarang, saya yakin kalau anak SD ini jarang nih. Paling yang satu paling banyak. Tidak akan terlambat lagi, ibu benar-benar kecewa. Memberikan kecewaan itu akan lebih membekas mungkin daripada hukuman Bapak Ibu. Kalau hukuman bekasnya beda. Mungkin dia ada rasa dendam, nantinya beda. Tapi kalau kecewa ini dampak psikologisnya tinggi sekali. Dia merasa tidak diterima, merasa tidak mampu jadinya. Jika menuju ke identitas gagal. Kalau teman, pemantau, manajer,
sudah mengacu pada identitas sukses, tapi ada masih tingkatannya dari teman, pemantau, manajer. Yang paling tinggi itu manajer. Kalau Bapak Ibu sudah mampu melakukan restitusi, mampu memperbaiki masalah melalui segitiga restitusi dengan benar, dengan baik, Bapak Ibu sudah pada tahap manajer. Tapi ini masih jarang ditemui guru yang mampu betul-betul seperti itu. Mungkin setelah pengetahuan kita hari ini kita bisa mencoba satu persatu. Tapi ini bukan kita menghilangkan Bapak Ibu, tidak harus ini, harus itu, enggak. Kita merefleksikan diri kita. Oh, saya sering di sini loh. Saya sering di penghukum loh. Coba saya rubah sekarang ke menjadi teman atau pemantau atau manajer mungkin yang lebih bagus. Ya, coba kita, mungkin ada video Bapak Ibu. Coba ditonton videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah?
Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat.
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Cek. Jika Bapak Ibu terkait 5 posisi kontrol, mungkin videonya sudah jelas sekali Bapak. Nanti yang lanjut saja untuk 5 posisi kontrol. Niko tidak harus Bapak Ibu langsung menuju posisi manajer, karena itu tidak segampang yang kita pikirkan. Butuh proses, butuh kebiasaan, butuh perjuangan, butuh penahan kesabaran. Jadi kita berproses saja Bapak Ibu, agar kita sampai pada titik di mana kita bisa menjadi seorang posisi kontrol yang memiliki kontrol manajer. Dan terakhir, segitiga restitusi. Yang terakhir segitiga restitusi. Yang pengertiannya sudah ada di sebelah depan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini kalau segitiga restitusi ini kalau Bapak Ibu bisa melakukan dengan benar, Bapak Ibu sudah pada tahap manajer. Namun segitiga restitusi ini tidak harus dilakukan semua sebenarnya Bapak Ibu, tergantung situasi dan kondisi. Namun kalau Bapak Ibu ingin melakukan semuanya harus sesuai tahapannya. Tahapan pertama dari segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Terlebih dahulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kenapa tadi saya mengarahkan Bapak Ibu membuat keyakinan dulu? Karena kalau tidak ada keyakinan, bagaimana kita bisa melakukan segitiga restitusi ini? Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah terlebih dahulu, baru kita beranjak pada proses segitiga
diskusi. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh atau pernyataan-pernyataan pada setiap tahapnya. Pertama, pada tahap menstabilkan identitas itu Bapak Ibu bisa menanyakan seperti ini. Setiap orang pernah melakukan kesalahan ya nak? Gitu. Dasarnya dari itu dulu, biar dia merasa tenang dulu. Dari identitas gagal menjadi identitas sukses dulu. Menstabilkan identitasnya. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Pokoknya lakukan pendekatan lah biar dia itu merasa oh saya itu bisa loh memperbaiki ini. Gitu nih. Biar kondisinya tenang dulu. Biarkan bahwa biar tidak mereka aja yang merasa bersalah terkait dengan suatu permasalahan. Oh, orang lain pernah loh berbuat salah seperti itu, bisa memperbaiki. Boleh kok memakai Bapak Ibu sendiri. Misalnya dia mengantuk atau di kelas tidur. Bapak pun pernah mengantuk di kelas, nah, gitu. Katakan seperti itu hal-hal yang membuat dia merasa tenang. Oh, ada orang lain yang seperti saya dan bisa sukses gitu. Dan tapi dengan catatan nanti ada restitusinya, ada perbaikannya. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, setelah anak itu stabil, emosinya stabil, identitasnya stabil dengan pernyataan-pernyataan seperti tadi, Bapak Ibu lanjutkan dengan menanyakan, semua orang pernah melakukan kesalahan, namun sekarang Bapak ingin tahu kenapa kamu bisa berbuat seperti itu. Dia yang menjelaskan, oh gini loh bu, gini loh pak. Gitu. Dia menjelaskan, oh gini saya salah karena ini, saya salah karena saya terlambat karena ini. Dia menjelaskan kronologi dari permasalahannya. Ya, terus ada beberapa dua pernyataan yang mungkin bisa dipakai. Ada banyak sebenarnya beberapa pernyataan yang bisa dipakai, namun ini mungkin yang paling gampang untuk diterapkan ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah itu nanti dia coba ceritakan kepada ibu, coba ceritakan kepada bapak. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah setiap anak melakukan hal-hal yang kesalahan atau kenakalan pasti ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Oke, seperti tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Misalnya kesenangan, dia karena main game terlambat bangun, terlambat sekolah. Ada nggak cara lain yang bisa kamu lakukan untuk memenuhi kesenanganmu bermain game tersebut? Dia pasti menjawab Bapak Ibu, pasti mau menjawab. Kalau kita lakukan pendekatan dengan manusiawi, pendekatan ini lek gitu penyingaannya, galak gitu, nggak mungkin dia mau bicara. Nah, pendekatan di sini kita lakukan dengan manusiawi, dengan ya ramah lah, ramah. Yang terakhir, setelah kita tahu permasalahannya, kita kembalikan. Dia kan sudah buat salah nih. Kita compare dengan keyakinan yang sudah kita buat di kelas. Menanyakan keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar atau abaikan. Nah. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nanti setelah menanyakan keyakinan, tanyakan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ada banyak pertanyaan yang lain yang bisa kita jadikan referensi Bapak Ibu. Nah cuman ini nanti buat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ini pada proses menstabilkan identitas. Ya. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Kalau bertengkar itu misalnya, Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Sekarang bagaimana kita bersama-sama mencari solusinya? Nah, itu menstabilkan identitasnya dulu. Okay. Yang kedua ada kira pertanyaan yang lainnya terkait validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa loh yang melakukan hal lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Karena kan ketika anak berantem, bertengkar, kan ada sesuatu yang mungkin yang kita lindungi, bisa mewakili perkataan seperti itu. Yang terakhir pada menanyakan keyakinan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa Bapak Ibu lontarkan. Apa yang kita percaya sebagai kelas? Kalau kita kan di kelas, okay. Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, konversikan dengan apa atau dengan hubungkan dengan keyakinan sudah dibuat. Maka penting di sini kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Okay. Tadi ada videonya kurang lebih itu ada di PMN.
Nika mantan terkait dengan diseminasinya Kang Yang bau-bau muncul-muncul nih mantan. Nanti kita dalami lebih lanjut di aplikasi Merdeka Belajar. Di sana juga ada budaya positif. Mudah-mudahan ini memberi manfaat bagi Bapak Ibu untuk diseminasi ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang, apabila bermanfaat silahkan diterapkan. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Dan terima kasih untuk waktunya. Yang cukup untuk Om Santi. Om Santi.